ini pastinya semua sehat, ceria, dan luar biasa. Nah, hari ini kakak akan bercerita salah satu kisah yang ada di kitab suci Perjanjian Lama. Pertama-tama kakak memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak adalah Eliani Ginting. Kakak adalah salah satu pendamping sekami yang ada di Paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh. Nah, tahu nggak bulan ini bulan apa? Bulan ini bulan September. Dan bulan September itu adalah bulan yang penuh dengan sukacita dan ceria. Tahu nggak apa alasannya? Kakak beritahu ya. Karena pada bulan September kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Nah, pada bulan ini kita semua dituntut untuk lebih dekat dengan Kitab Suci. Jadi, adik-adik kami yang di rumah semua giat membaca Kitab Suci. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang ada di Perjanjian Lama, diambil dari kitab Daniel, judulnya Perapian yang Menyala-nyala. Pada suatu hari ada seorang raja yang sedang membangun patung yang begitu besar terbuat dari emas. Nama raja itu adalah Nebukadnezar. Panjang patung itu berukuran 6 hasta dan lebarnya juga 6 hasta. Kemudian Raja Nebukadnezar mengirimkan pesan kepada pemimpin di seluruh negeri dan berkata, "Jika bunyi musik, seruling, sangkakala, rebab dan rebana dan musik lainnya sudah dibunyikan, maka semua orang wajib menyembah patung. Barang siapa yang tidak mau menyembah patung, maka akan dilempar ke perapian yang sangat panas. Api itu tidak dapat dipadamkan." Musik dimainkan dan semua orang yang ada di tempat itu pergi menyembah patung. Ketika itu Daniel tidak sedang berada di tempat, namun pada saat itu ada 3 orang pemuda yang berada di tempat itu. Mereka adalah Sadak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipaksa untuk menyembah patung, tetapi mereka menolak untuk menyembah patung. Beberapa pemimpin negeri melihat kejadian itu dan pergi menghadap sang raja dan berkata, mereka tidak mau menyembah patung. Mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar marah. Lalu sang raja menjumpai ketiga pemuda itu dan berkata, "Apakah kalian tidak takut aku hukum? Apakah kalian tidak tahu aku berkuasa atas negeri ini dan menghukum kalian dan mampu melempar kalian ke tempat perapian yang sangat panas?" Mendengar kata raja itu, mereka berkata, "Meskipun raja memaksa kami untuk menyembah patung, kami tidak akan mau menyembah patung. Walaupun Tuhan Allah menginginkan kami mati, kami tetap tidak mau menyembah patung." Mendengar hal itu dan melihat itu, Raja Nebukadnezar marah dan dia berkata kepada para prajurit, "Ikat ketiga pemuda ini, lalu lemparkan mereka ke perapian yang panas." Akhirnya ketiga pemuda ini dilempar ke dalam perapian yang sangat panas.
Melihat peristiwa ini, Raja Nebukadnezar merasa heran. Lalu dia semakin mendekatkan dirinya menuju ke perapian. Katanya, "Mengapa aku melihat ada 4 orang di dalam perapian? Bukankah kita hanya memasukkan 3 orang?" Lihat hal ini, Raja Nebukadnezar semakin mendekatkan diri ke perapian, lalu memanggil ketiga pemuda itu. "Hai kalian bertiga, keluarlah dari perapian itu." Yang lebih aneh lagi, tak sehelai pun rambut dari ketiga pemuda itu yang terbakar. Padahal apinya begitu panas. Raja Nebukadnezar sangat takjub melihat peristiwa ini, dan akhirnya ia berkata, "Mereka telah membela Allah yang benar. Mulai sekarang, bagi siapa saja yang menghina Allah mereka, maka mereka semua akan dimusnahkan dan akan dihukum mati, bahkan menghancurkan seluruh rumah mereka." Kemudian Raja mengangkat Sadak, Mesak, dan Abednego menjadi pemimpin kerajaan di tempat itu. Nah, adik-adik, dari kisah yang kakak ceritakan tadi, kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah, tidak mudah dipengaruhi, dan pribadi yang percaya akan kuasa Allah. Karena Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita, baik kita pada saat duka, suka. Nah, khususnya di bulan kitab suci ini juga, adik-adik di rumah harus rajin membaca kitab suci bersama mama, papa di rumah. Nah, adik-adik sekami, jangan lupa ya pada misi kita. Misi kita sebagai Serikat Kepausan Anak Misioner adalah 2D 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. Nah, setelah kita menjalankan keempat misi ini, maka adik-adik di rumah kita akan melanjutkan misi panggilan berikutnya. Nah, mau tahu apa misi panggilannya? Tahu kan ya? Tahun ini adalah tahun keluarga sebagai sumber panggilan. Ayo, siapa yang mau menjadi pastor? Siapa yang mau menjadi suster? Kita semua harus semangat berdoa kepada Tuhan untuk mendukung panggilan pastor, suster. Nah, kita harus tetap semangat dan berdoa supaya